warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini sebagai kajian pengganti untuk kajian rutin sore hari yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Hasanah. Kali ini kita akan mengangkat nasihat di 10 terakhir Ramadan, terutama bagaimana sikap yang tepat ketika kita mau berpisah dengan bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat 10 terakhir Ramadan kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak dan bersungguh-sungguh dalam qiyamul lail sebisa yang kita lakukan, baik dengan cara i'tikaf atau dengan cara memperbanyak tahajud dan beribadah di waktu malam dengan membaca Al-Quran atau qiyamul lail yang lainnya. Dan dalam setiap momentum kegiatan ibadah, bagian akhir lebih mustajab dan lebih afdol daripada bagian awal. Ini bagian dari kaidah bahwa dalam setiap momentum ibadah, dalam momentum ibadah, bagian akhir lebih afdol, lebih mustajab daripada bagian awal. Kita bisa lihat ini terjadi pada banyak momentum ibadah yang diajarkan dalam syariat kita. Misalnya hari Jumat adalah termasuk di antara hari yang istimewa. Nabi SAW menyebutkan inna min afdoli ayyamikum yaumul Jum'at. Hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Dan dari hari Jumat itu yang paling mustajab adalah waktu mustajab. Waktu mustajab ada di akhir dari bulan Ramadan atau dari hari Jumat, yaitu setelah asar. Maka pada saat setelah asar dianjurkan bagi kaum muslimin ketika di hari Jumat untuk memperbanyak berdoa. Demikian pula waktu malam. Waktu malam termasuk di antara waktu ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bahwa kegiatan di waktu malam itu akan memberikan pengaruh lebih kuat. Dan dari sekian waktu malam itu, sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab. Maka kita dianjurkan di sepertiga malam yang terakhir untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, waktu yang istimewa diletakkan oleh Allah di bagian akhir. Di 10 terakhir ini lebih istimewa. Karena di 10 terakhir ini ada Lailatul Qadar. Sehingga kaum muslimin disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan terakhir sebelum berpisah dengan bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, di mana amal ketika itu lebih baik daripada 1000 bulan. Taib. Termasuk juga di 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Puncaknya kapan? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga disebut tanggal 10 Dzulhijjah sebagai Yaumul Akli wa Dzikri, hari untuk makan dan banyak berzikir. Maka di 10 pertama Dzulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran, terutama di tanggal 10-nya. Karena di tanggal 10
ada bentuk ibadah yang tidak dilakukan di waktu yang lain, yaitu berkorban. Dan di saat itu pula kita dianjurkan untuk memperbanyak bertakbir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah haji puncaknya jadi tanggal 10. Amalan-amalan yang dilakukan di tanggal 10 paling banyak. Mulai dari lempar jumroh, kemudian cukur, lalu menyembelih hadyu, kemudian tawaf ifadah, sa'i, itu dilakukan di tanggal 10. Kalau tawaf ifadahnya dilakukan di tanggal 10, maka sa'inya bisa setelahnya. Baik, selanjutnya setelah kita melihat bahwasanya di bagian akhir ini lebih afdol, terutama bagian waktu malam, maka di 10 malam terakhir Nabi SAW beliau menghidupkan waktu malamnya. Beliau menghidupkan waktu malam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu wa shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka beliau menghidupkan malam itu, beliau mengencangkan sarungnya dan beliau membangunkan keluarganya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana batasan menghidupkan waktu malam untuk bisa disebut orang yang telah menghidupkan waktu malam? Itu batasannya seperti apa? Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau di kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan beberapa keterangan para ulama tentang batasan menghidupkan waktu malam. Baik, coba kita menuju tadi kalau nggak salah halaman 339 ya. Baik. Nah, di sini ada keterangan yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Wa dzakara ba'du Syafi'iyyah fi ihya'i lailatil 'idain annahu tahsulu fadilatul ihya' bi mu'dhamil lail. Dalam mazhab Syafi'iyah itu ada anjuran agar malam Idul Fitri dan Idul Adha itu dihidupkan dengan cara memperbanyak takbiran. Dan untuk bisa disebut orang telah menghidupkan malam Id, batasannya ya. Jadi beliau di sini menggunakan tahrij dengan menurunkan pendapat sebagian ulama untuk membuat kesimpulan pada malam yang lain, pada kasus yang berbeda. Di malam Idain untuk bisa disebut telah menghidupkan waktu malam ketika dia menghidupkan mayoritas dari waktu malam. Mayoritas itu bisa 2/3 atau 3/4, intinya lebih dari setengah. Wakilah, dan ada yang berpendapat tahsulu bisa'atin, bahwa menghidupkan waktu malam itu bisa juga dilakukan walaupun dengan sesaat. Wa qad naqala Syafi'i fil dan Imam Asy-Syafi'i menukil dalam kitab Al-Um an jama'atin min khiyari ahli Madinah, dari beberapa manusia yang baik, kita terjemahkan dari beberapa ulama penduduk Madinah, ma yu'ayyiduhu, yang mendukung pendapat kedua ini, bahwa menghidupkan waktu malam itu juga bisa dilakukan walaupun sesaat. Wa naqala ba'du ashabihim an Ibnu Abbas, dan sebagian ulama Syafi'iyah menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna ihya'ahu yahsulu bi ayyi yusalliyal isya'a fi jama'atin, bahwa untuk bisa disebut menghidupkan waktu malam itu bisa didapatkan dengan cara dia melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Wa ya'zimu ala ayyusalliya subha fi jama'atin, dan dia punya tekad untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dia sholat isya berjamaah
dan bertekad nanti akan sholat subuh secara berjamaah. Wa qala Malikun fil Muwatta, dan Imam Malik mengatakan dalam kitab Al-Muwatta, balaghani, sampai kepadaku sebuah riwayat. Artinya Imam Malik tidak memiliki sanad ketika beliau menyampaikan keterangan dari Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib ulama tabi'in senior. Beliau menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Al-Muwatta Imam Malik mengatakan, aku mendapatkan riwayat bahwasanya Ibnul Musayyib pernah mengatakan, man syahidal isya'a lailatal qadar, barang siapa yang menghadiri salat isya secara berjamaah ketika Lailatul Qadar, yakni fi jama'atin, maksudnya adalah datang salat isya secara berjamaah, faqad akhadha bihadhihi minha, berarti dia telah mengambil jatah Lailatul Qadar dari salat isya yang dia kerjakan. Wa kadza qala Asy-Syafi'i fil Qadim, demikian pula yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, siapa yang mendapatkan salat isya dan salat subuh ketika Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadhihi minha, berarti dia telah mengambil sebagian jatah dari Lailatul Qadar. Artinya begini, kalau tadi kita bahas batasan menghidupkan waktu malam, ini kaitannya dengan orang yang bisa disebut telah mendapatkan Lailatul Qadar itu cirinya kayak apa? Lalu amalannya seperti apa? Nah, tadi kan ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus mayoritas atau dominan waktu malam. Harus dominan waktu malam. Nah, kalau dominan waktu malam, mu'dhamul lail, berarti lebih dari setengah. Berarti dia harus lebih dari setengah malam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa definisi menghidupkan waktu malam adalah bisa dilakukan walaupun sesaat. Bisa dengan sesaat. Kemudian batasan yang ketiga adalah ketika dia hadir salat isya dan salat subuh. Tapi di situ tadi ungkapannya adalah bertekad untuk salat subuh. Dan ini adalah pendapat Sa'id Ibnul Musayyib. Karena ini pendapat ulama tabi'in, dan riwayat tabi'in ini yang paling bisa kita jadikan sebagai acuan. Karena kita tidak memiliki riwayat di atasnya. Di kalangan sahabat ada nggak? Ada keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mirip seperti keterangan Sa'id Ibnul Musayyib. Tapi riwayat Sa'id ini lebih tegas, bahwa yang penting dia hadir salat isya, punya tekad salat subuh, berarti dia sudah bisa dikatakan telah mendapatkan Lailatul Qadar. Sesuai dengan kadar waktu yang dia gunakan untuk beribadah di Lailatul Qadar. Sehingga kalau ini sedikit, ya berarti yang dia ambil cuma sedikit. Artinya bukan syarat untuk disebut dapat Lailatul Qadar, orang itu harus bangun malam sepanjang malam atau dominan di waktu malam. Nah, ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengisyaratkan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah qiyamul lail semalam suntuk sampai subuh. Di sini kata Aisyah, wa yu'ayyiduhu ma fi sahih Muslim an Aisyata qalat, dan ini dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Beliau mengatakan, ma a'lamuhu qama lailatan hatta as-sabah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW bangun malam semalam suntuk sampai subuh. Artinya Rasulullah SAW pasti mengambil bagian dari waktu malam itu untuk tidur. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik. Nah, kalau kemudian riwayat ini bisa kita jadikan sebagai acuan, berarti untuk bisa disebut mendapatkan Lailatul Qadar
atau menghidupkan waktu malam, intinya adalah dia menghidupkan sebagian di waktu malam. Cukup diantaranya dengan hadir sholat isya sudah bisa. Maka orang yang sholat isya ketika Lailatul Qadar, malas-malasnya muslim yang masih menjalankan yang wajib, dia akan bisa dapat Lailatul Qadar walaupun menjalankan sholat isya saja, atau dia tambahkan sholat sunnah ba'diyah isya, namun dengan syarat ketika subuh nanti dia punya tekad untuk melaksanakan secara berjamaah. Baik, selanjutnya saya akan beralih fokus pada kajian ini untuk kaitannya dengan apakah ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Andaikan kita tidak mendapatkan apapun dari kegiatan Ramadan, selain dosa kita diampuni, itu sudah sangat luar biasa. Sekarang Anda bisa lihat berikut ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan sebab ampunan dosa. Penuh dengan sebab ampunan dosa. Sehingga saat Ramadan, untuk bisa mendapatkan pengampunan dosa, itu sangat mudah. Berikut adalah beberapa sebab pengampunan dosa. Pertama, qiyamul lail. Juga berpuasa itu sendiri. Dan kita melakukan jihad 2 kali. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibn Rajab, jihad Ramadan itu 2 kali. Yang pertama adalah jihad siang. Di siang hari kita berjihad dengan melakukan siam. Dengan melakukan siam, puasa. Kemudian yang kedua, jihad qiyam. Di bulan Ramadan kita melakukan jihad malam. Dan jihad malam adalah dengan qiyam. Maka ada jihad siang dan jihad malam. Jihad siang dengan siam dan jihad malam dengan qiyam. Dan dua-duanya sebab ampunan dosa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Jadi di sini kita bisa lihat di antara sebab ampunan dosa adalah melakukan siam dan qiyam. Selanjutnya, demikian pula qiyamul lail ketika Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang melakukan qiyam di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa dan meringankan beban pekerja, keduanya disebutkan dalam hadis marfu' dari Salman Al-Farisi. Walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, di mana Salman pernah mengatakan, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberi berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga meringankan beban khadim. Khadim artinya pelayan, yang dimaksud di situ adalah budak atau orang yang bekerja kepada kita. Sehingga waktu kerjanya dipendekkan, diputus, dipangkas, kemudian kerjanya dibuat lebih ringan, dan seterusnya. Termasuk juga banyak berzikir. Dalam hadis marfu' disebutkan, "Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lahu." Orang yang rajin berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, dosanya akan diampuni. Sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah ditanya, puasa apakah yang terbaik, sholat apakah yang terbaik, haji apa yang terbaik? Kata Nabi SAW, jawabannya sama. Aktsaruhum lillahi dzikran. Orang yang mendapatkan pahala paling banyak ketika puasa,
paling banyak ketika haji dan umrah, yang paling banyak ketika sedekah adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka hiasi puasa kita dengan zikir. Lalu juga memperbanyak istighfar, memohon ampun, dan doa orang yang puasa itu mustajab, baik saat sedang berpuasa maupun ketika berbuka. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu setiap kali berbuka beliau berdoa, Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ya Allah, wahai Zat yang maha luas ampunannya, ampunilah aku. Doanya Ibnu Umar. Anda juga bisa berdoa seperti doanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, an taghfirali, agar Engkau mengampuniku. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' tentang keutamaan bulan Ramadan, beliau mengatakan, di bulan ini Allah mengampuni semua orang kecuali mereka yang enggan. Maka para sahabat bertanya, ya ba ayyastaghfirullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya ba ayyastaghfirullah, atau jawaban Abu Hurairah, mereka enggan untuk beristighfar kepada Allah. Sehingga bulan Ramadan itu bulan di mana orang bisa mengikis dosa, tersucikan dari dosa. Siang bisa menghapus dosa, malam bisa menghapus dosa. Dan banyak lagi sebab-sebab orang bisa mendapatkan ampunan dosa. Tapi ada orang yang ketika bulan Ramadan tidak diampuni karena mereka enggan. Sehingga semuanya diampuni ketika Ramadan. Dosanya dikurangi, kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba? Terus siapa yang enggan untuk diampuni itu? Kemudian dijawab, ya'ba ayyastaghfirullah, yaitu orang yang enggan untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, istighfar dan permohonan ampun dari para malaikat untuk orang-orang berpuasa hingga mereka berbuka, ini juga bisa jadi sebab ampunan dosa. Saat kita berpuasa, malaikat mendoakan agar dosa kita diampuni. Maka perbanyaklah dan rajin-rajinlah untuk beristighfar Bapak Ibu, karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun. Perbanyaklah istighfar, karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun. Namun yang sangat disayangkan, di situ ada satu kondisi yang sangat menakutkan. Saya sebut kondisi menakutkan karena kondisi ini dialami mungkin oleh sebagian besar kaum muslimin. Nabi SAW pernah mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyufara lahu. Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, summan salakha min, sampai dia selesai Ramadan, qabla ayyufara lahu, tapi dosanya belum diampuni. Kemudian Nabi SAW mengucapkan amin. Beliau mengaminkan doanya Jibril. Dan ternyata doa itu banyak terjadi pada kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW juga pernah memperingatkan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Sehingga kejadiannya seperti ini. Ini adalah bulan Ramadan, di mana seharusnya ketika bulan Ramadan orang itu bisa mendapatkan banyak sekali sebab ampunan. Dan Anda bisa lihat sebab ampunan itu demikian banyak dalam hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ada orang memasuki bulan Ramadan dalam posisi dia membawa dosa.
keluar Ramadan, orang ini bawa dosa. Masuk bawa dosa, keluar bawa dosa. Kenapa? Karena pada saat Ramadan, di dalam Ramadan, dia aktif berbuat dosa. Aktif berdosa. Masuk bawa dosa, di dalamnya dia berdosa, keluar bawa dosa. Apa yang bisa diharapkan? Lalu gimana Pak? Agar kita ketika selesai Ramadan, dosa kita hilang. Ya paling tidak berkurang. Kata kuncinya kan di sini. Ketika orang berada di bulan Ramadan, dia berusaha untuk menjalankan ibadah dengan maksimal, dengan cara tidak berbuat dosa, maka dia bisa punya harapan keluar Ramadan dosanya berkurang. Dan kami ingatkan, dulu pernah kita sampaikan ya, bahwa ibadah di situ ada yang bentuknya menjalankan ritual, seperti sholat, baca Quran, puasa, zikir, dan seterusnya. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan. Taat aturan ini menjalankan perintah, meninggalkan larangan, menghindari maksiat. Itulah taat aturan. Baik. Kalau orang dia rajin melakukan ibadah ritual, tapi dia tidak taat aturan, maka ibadah ritualnya tadi bisa tidak bernilai. Ya. Sehingga ketika ada yang rajin ibadah ritual, tapi tidak taat aturan, apa kira-kira yang terjadi? Ritualnya tidak dinilai. Rasulullah SAW ingatkan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, atau kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah, seperti apa Pak? Ya, bisa jadi termasuk diantaranya adalah menggunjing, ghibah, wal amala bihi, atau melakukan praktek amalan dosa. Fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh makan dan minumnya. Disitulah posisi di mana puasa tidak ada nilainya gara-gara orangnya tidak bisa menjaga diri. Makanya kami sebut di sini, kalau orang bisa menjalankan ibadah ritual tapi dia tidak taat aturan, maka bisa jadi ibadah ritualnya tidak dinilai. Puasa kita menjadi tidak ada artinya gara-gara kita banyak berbuat dosa. Aktif berdosa saat puasa ini bahaya sekali. Makanya kadang saya heran ya, beberapa kali ada undangan untuk bukber, tapi di situ kumpul laki perempuan, dan yang perempuannya nggak pakai jilbab. Ada yang kadang salaman lawan jenis tanpa beban maksiat. Ada yang kadang dia berpuasa tapi rajin berbuat dosa, pacaran. Kemudian termasuk diantaranya adalah ghibah tetap jalan. Maka latihan untuk jadi orang baik ketika mau masuki Ramadan itu dimulai dari sebelum Ramadan. Nanti ketika Ramadan akan terbiasa dengan itu. Kalau orang sudah terbiasa meninggalkan maksiat di luar Ramadan, maka saat bulan Ramadan dia akan terbiasa untuk bisa meninggalkan maksiat. Karena itulah Nabi SAW menyebut puasa itu sebagai tameng neraka. Puasa adalah tameng neraka. As-sawmu junnatun. Beliau mengatakan, as-sawmu junnatun
puasa itu tameng. Junnah disebut sebagai puasa disebut sebagai tameng karena ketika orang puasa itu dia menjauhi maksiat, yaitu sebagai tameng dari maksiat. Maka saat puasa bisa menjadi tameng dari maksiat, di saat itulah maka puasa bisa jadi tameng dari neraka. Perjuangkan jamaah, bagaimana caranya kita bisa beribadah dalam kondisi kita tidak banyak berbuat dosa dan maksiat. Baik, selanjutnya, karena kita sudah berada di penghujung, target kita satu. Andaikan dosa kita diampuni, itu sudah cukup. Itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar dan mohon ampun kepada Allah di bagian penghujung. Istighfar dan mohon ampun adalah penutup bagi semua amal soleh. Maka kita bisa lihat, salat diakhiri dengan istighfar, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Thauban. Dalam hadis dari Thauban ini budaknya Rasulullah SAW yang dimerdekakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian pula dalam kegiatan haji. Dalam kegiatan haji itu diakhiri dengan istighfar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat Al-Baqarah ayat 199. Kita menuju surat Al-Baqarah. Tsumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Di situ ada kalimat tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia dan masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Maka dalam kegiatan haji kita akhiri dengan memperbanyak istighfar. Demikian pula qiyamul lail diakhiri dengan istighfar, sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Al-Muzammil ayat 20. Di surat Al-Muzammil ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfirullah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Kita lihat surat Al-Muzammil ayat 20. Nah, jadi di sini kita diajarkan bagaimana agar ibadah kita ini diakhiri dengan istighfar. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana cara orang qiyamul lail. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Kemudian Allah perintahkan agar kita baca Al-Qur'an dengan qiyamul lail. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, setelah Allah jelaskan itu, bagian akhir dari perintah ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah. Huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Sehingga sudah qiyamul lail misalnya setengah malam, sekian malam, di bagian penghujung perbanyak istighfar. Karena waktu ketika mendekati subuh adalah waktu yang mustajab untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian pula majelis ilmu. Walaupun majelis itu banyak disebutkan nama Allah, banyak disebutkan kalimat-kalimat thayyibah, namun di majelis itu kita tutupi dengan istighfar. Contohnya doa kafaratul majelis. Apa fungsi istighfar di situ? Jika majelis itu diisi dengan zikir,
maka istighfar menjadi segel yang akan menyempurnakannya. Dan jika diisi dengan kelalaian, maka istighfar akan menjadi penebusnya. Sehingga Nabi SAW ketika mengakhiri khutbah Jumat, beliau mengatakan, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Demikian yang aku sampaikan sebagaimana yang kalian dengar, wa astaghfirullah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Dan demikian pula ketika Jumatan, ya. Mengakhiri khutbah yang pertama, demikianlah yang aku bisa sampaikan. Aqulu kama tasma'un fastaghfiruli walakum innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Jadi ada perintah untuk istighfar. Khatib memerintahkan jamaah untuk istighfar. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, fakadzalika yanbaghi an takhtima siyama Ramadan bil istighfar. Karena itu demikian pula seharusnya yang dilakukan di bulan Ramadan hendaknya diakhiri dengan memperbanyak istighfar. Nah, di 10 terakhir ini coba zikirnya lebih dominan membaca istighfar. Dengan harapan tadi, keluar Ramadan dosanya berkurang, syukur-syukur bisa terhapus, sehingga seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik. Ibnu Rajab menyebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Abdul Aziz. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-amsar ya'muruhum bi khatmi Ramadan bil istighfar. Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke berbagai daerah. Isinya memerintahkan mereka untuk mengakhiri Ramadan dengan istighfar. Wa sadaqatul fitri, mengakhiri Ramadan dengan zakat fitrah. Fa innal fitra tuhratan lis-shaim, karena zakat fitri ini bisa membersihkan orang yang puasa, minal lagwi war rafath, dari praktek sia-sia, praktek lagwun dan rafath. Wal istighfar yuraqqi'u ma takhruqu minas siyam bil lagwi war rafath, dan istighfar bisa menambal apa yang terjadi selama puasa akibat perkataan sia-sia atau perbuatan rafath. Ya, perbuatan rafath berarti hubungan badan yang itu dilarang keras ketika siang hari, atau ucapan-ucapan jorok atau muqaddimahnya. Tayyib. Ini pesan orang soleh, pemimpin negara yang ditujukan kepada gubernur-gubernur di sekitarnya. Akhir Ramadan perbanyaklah istighfar agar kaum bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Aktsiru minal istighfar fa innakum la tadruna mata tanzilu rahmah." Perbanyaklah istighfar karena kalian tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun. Kalian tidak pernah tahu kapan rahmat Allah itu turun. Sehingga ketika kita tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun, maka perbanyak mohon kepada Allah di setiap waktu. Ternyata istighfar kita bertepatan dengan turunnya rahmat Allah. Walhamdulillah, kita bisa mendapatkan rahmat yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik, coba kita jeda sejenak ya. Barangkali juga memberikan kesempatan bagi para pemirsa dan peserta sekalian yang tergabung di Zoom. Mungkin Anda bisa melakukan gerakan-gerakan ringan, karena kita sudah 40 menit belajar. Dan kemampuan orang dewasa dalam menyerap materi itu maksimal 19 menit. Lebih dari itu harus gebrak meja atau jeda atau kegiatan yang lain. Nanti di refresh lagi. Baik, kita coba nanti refresh setelah jeda kurang lebih 1 atau 2 menit. Barakallahu fikum.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali lanjutkan. Setelah kita belajar tentang bagaimana arti penting istighfar di penghujung amal. Dan ini kita biasakan. Baik ketika selesai sholat, selesai baca Quran. Karena salah satu di antara doa selesai baca Quran adalah seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fungsinya sebagai stempel. Demikian pula ketika kita beramal. Amal sholat, amal yang lainnya termasuk amal puasa. Selanjutnya kita akan beralih kepada kondisi takut amal tidak diterima. Ketakutan ketika amal itu tidak diterima termasuk di antara karakter orang soleh. Dan itu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tawadhu, tidak memiliki ujub dalam dirinya, dan dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman menceritakan tentang karakter orang saleh. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang beramal memberikan apa yang mereka berikan. Memberikan apa yang mereka berikan artinya orang-orang yang telah beramal. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Saat ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrik wa yaznun, apakah mereka itu orang yang minum khamr? Ahumul ladzi yashrabul khamra wa yasrik wa yaznun, apakah mereka itu orang yang minum khamr, yang mencuri, wa yazni, dan dia berzina? Lalu dia takut kepada Allah Ta'ala. Jawab Nabi SAW, La ya binta Siddiq, bukan seperti itu, wahai putri Siddiq. Tapi mereka adalah orang yang walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang salat, berpuasa, rajin sedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka takut amal mereka tidak diterima. Tidak ada jaminan amal siapapun diterima oleh Allah. Karena itu, dulu para sahabat mereka lebih perhatian diterimanya amal melebihi perhatian mereka ketika mengerjakan amal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal melebihi perhatian kalian terhadap amal itu sendiri. Sehingga perhatian terhadap diterimanya amal itu gimana? Dia selalu dihantui ketakutan. Jangan-jangan amalnya tidak diterima. Akhirnya dia tetap merawat dan menjaga amal itu pasca beramal. Dengan tidak melakukan perbuatan yang bisa menghanguskan pahala amal. Alam tasma'ullaha azza wa jalla yaqul, tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Artinya, ketika kita diterima amalnya oleh Allah, walaupun cuma 1 hari puasa, itu sudah luar biasa. Bahkan walaupun hanya 1 sujud saja, berarti kita sudah termasuk orang bertakwa. Kalau amal kita diterima oleh Allah, walaupun sekali saja, berarti kita sudah mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, li'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal. Andaikan aku mengetahui bahwa Allah telah menerima amalku walaupun seberat biji khardal, biji sawi. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Amalan seberat biji sawi, biji khardal itu seperti rumput. Rumput itu ada bijinya, ya kita gambarkan seperti sawi.
Biji yang kecil, lebih kecil daripada jagung dan kacang. Andaikan ada amalan seberat biji sawi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kelak di hari kiamat. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendolimi walaupun seberat dzarrah. Coba kita lihat kata mithqala dzarrah dalam Al-Quran. Kata mithqala dzarrah dalam Al-Quran itu diungkapkan berkaitan dengan masalah hisab di akhirat dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung amal hamba. Ya, misalnya di surat An-Nisa Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalaupun itu amal baik akan dilipat gandakan. Di surat Yunus ayat 61 Allah Ta'ala mengatakan wa ma ya'zubu ar-rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik. Tidak ada yang tertutupi dari Rabbmu min mithqali dzarratin, walaupun seberat dzarrah di bumi maupun di langit. Di surat Saba juga sama. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalik. Tidak ada yang tertutupi dari Allah walaupun seberat dzarrah, baik yang ada di langit maupun di bumi, dan bahkan yang lebih kecil daripada dzarrah. Kemudian juga di surat Saba Allah Ta'ala mengatakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa fil ard. Ini baik berkaitan dengan kepemilikan alam. Dan di surat Az-Zalzalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kemudian kalau kita lihat kata kunci khardal. Khardal. Di Al-Anbiya dan di surat Luqman. Di Al-Anbiya Allah mengatakan, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Wa kafa bina hasibin." Kami letakkan al-mawazin, kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Mawazin al-qista liyaumil qiyamah, besok di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun jiwa yang terdolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, meskipun itu seberat biji khardal, ataina biha, kami akan datangkan. Amalan seberat biji khardal tidak dihilangkan oleh Allah, akan didatangkan oleh Allah. Kau dulu pernah punya amalan seperti ini. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami yang akan menghisap. Jadi besar kecil amalan semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Abdul Aziz bin Abi Rawat mengatakan, adraktuhum yajtahiduna fil amalis salih, fa idza fa'aluhu waqa'a alaihimul ham ayuqbalu minhum amla. Aku jumpai mereka bersungguh-sungguh ketika melakukan amal soleh. Apabila mereka sudah berhasil melakukan amal soleh, mereka bingung diterima atau tidak. Masya Allah. Diliputi kekhawatiran apakah amalnya diterima atau tidak. Bagian dari bukti bahwasanya hamba itu punya rasa takut jangan sampai amalnya tidak diterima. Karena itu, kalau kita lihat sekarang Abdul Aziz bin Abi Rawat itu hidup zaman siapa, Pak? Abdul Aziz bin Abi Rawat. Nah, bagi menjadi 3, sahabat senior, sahabat pertengahan, dan sahabat junior. Tabi'in juga sama, tabi'in senior, pertengahan, dan junior. Berarti kalau 6 itu masih tabi'in. Begitu 7 berarti sudah bukan tabi'in, tapi tabi'in. Tabi'in juga dibagi 3, senior, pertengahan, dan junior. Nah, maka kalau disebut dia berada di tabaqah ke-7, berarti tabi'in senior.
Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jadi ketika Abdul Aziz bin Abi Rawat mengatakan, aku jumpai mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, begitu selesai melakukan, mereka diliputi dengan kekhawatiran, apakah diterima atau tidak. Aku jumpai mereka di sini berarti adalah mereka di kalangan para tabi'in, karena beliau tidak ketemu sahabat. Sekarang kita lihat bagaimana mereka berhari raya. Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan khutbah Idul Fitri. Bagaimana isi khutbahnya? Ayyuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yawman wa kumtum 30 laylatan wa kharastumul yawma tatlubuna minallah ayataqabbala minkum. Kana ba'dus salafi yadharu alaihi al-hazan yawma Idul Fitri fayuqalu lahu innahu yawmu farahin wa sururin fayaqulu sadaqtum walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni amla. Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa untuk Allah selama 30 hari. Kalian telah melakukan qiyamul lail selama 30 malam. Dan hari ini kalian keluar bersama-sama melaksanakan sholat Id, berharap agar Allah Ta'ala menerima amal kalian. Dulu sebagian ulama salaf tampak di muka mereka wajah sedih ketika hari Idul Fitri. Sampai ada orang yang bertanya, ini adalah hari kegembiraan, kenapa Anda malah sedih? Fayaqulu, kemudian ulama salaf ini mengatakan, sadaqtum, betul. Tapi saya adalah seorang hamba, di mana Tuhanku memerintahkan aku untuk beramal, dan aku tidak tahu apakah amalku diterima ataukah tidak. Kecemasan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tawaduk ketika beramal. Dan kita tidak bisa memastikan apakah amal saya, amal bapak ibu sekalian diterima oleh Allah Ta'ala ataukah tidak. Wahab Ibn al-Warrad pernah melihat ada beberapa orang yang tertawa-tawa ketika Idul Fitri. Lalu beliau mengatakan, in kana haula'i tuqbalu minhum siyamuhum fama hadza fi'lus syakirin. Kalau puasa mereka itu diterima, andaikan puasa orang yang tertawa-tertawa itu diterima, bukan seperti ini sikap orang yang bersyukur. Wa illam yutaqabbal minhum, dan kalau puasanya tidak diterima, fama hadza fi'lul khaifin. Bukan seperti ini yang seharusnya dilakukan oleh orang yang takut. Ibarat Anda mengerjakan tugas, setelah Anda setorkan, kita deg-degan, diterima atau tidak. Perbanyak mohon kepada Allah agar amal kita diterima, seperti doa Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, pada saat beliau meninggikan bangunan bersama Ismail, beliau membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahab Ibn al-Warrad pernah mengatakan, ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawa'ima baitir Rahman. Wahai Khalilur Rahman, engkau meninggikan pondasi Ka'bah Baitur Rahman, dan engkau takut jangan-jangan tidak diterima amalmu. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang amalnya 100% ikhlas, takwanya takwa yang tingkat tinggi. Kemudian sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah, bukan amal yang bercampur dengan aneka praktek bid'ah yang dilarang. Walaupun demikian, Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya, dan iringi dengan doa
Semoga Allah memberikan kita usia yang lebih panjang untuk bisa ketemu dengan momentum Ramadan berikutnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, dan nanti di sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk diskusi terbatas melalui Zoom. Kita break sejenak dulu untuk memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian barangkali yang tergabung di Zoom bisa beraktivitas ringan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Izin membacakan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita mendapati Lailatul Qadar, maka pahala amal soleh itu setara 1000 bulan Ustadz. Apakah Lebih baik, jika ya. melakukan Lebih baik dari 1000 bulan. Baik Ustadz, lebih baik dari 1000 bulan. Apakah jika melakukan kemaksiatan atau dosa, itu dosanya juga setara itu Ustadz? Jazakumullah khairan. Wallahu alam, kami tidak menjumpai keterangan tentang itu. Tapi kaidah umumnya adalah bahwa berbuat ketaatan ketika di waktu yang mulia pahalanya lebih besar, sebagaimana berbuat maksiat di waktu yang mulia dosanya lebih besar. Maka kalau kemudian di situ ada pelipatan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa bulan atau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, apakah ini juga berlaku ketika maksiat akan dilipatkan lebih buruk 1000 kali atau lebih buruk daripada 1000 bulan maksiat yang sama? Wallahu alam.
kami tidak menjumpai itu, tapi dosanya bisa jadi lebih besar disebabkan karena dia berbuat maksiat di waktu yang mulia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, apakah tanda-tanda seseorang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Jazakumullah khairan Ustadz. Mengenai tanda-tanda yang berlaku bagi individu tertentu, kami tidak menjumpai adanya dalil yang menjelaskan tentang itu. Adanya mitos yang tersebar di masyarakat. Dan saya dulu sempat memiliki pemahaman demikian, bahwa disebut sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Misalnya melihat ada tulisan Allah di langit, atau dia melihat seperti ada cahaya yang turun dari langit, atau cahaya di salah satu sudut ruangannya, atau orang yang cacat tiba-tiba dia bisa mengalami kondisi normal. Misalnya orang buta tiba-tiba bisa melihat, orang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan misalnya. Tapi sifatnya tiba-tiba. Ada juga yang sampai berlebihan, semua pohon akan sujud ketika itu, sehingga saat Lailatul Qadar pohon-pohon sujud. Nah, semua keyakinan ini jelas tidak ada dalilnya. Dan gara-gara keyakinan ini, sebagian orang jadi putus asa. Buat apa saya terlalu serius untuk beramal? Saya sudah berkali-kali berlangsung berwaktu-waktu, bertahun-tahun menjalankan ibadah di 10 terakhir Ramadan, tapi nggak pernah menjumpai ada peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa yang luar biasa. Akhirnya dia putus asa, mutung. Nah terus gimana Pak? Wallahu alam, yang lebih tepat seperti yang dikatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib tadi. Man syahidal isya'a faqad hasala minhu Lailatul Qadar. Barang siapa yang dia melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia telah mendapatkan sebagian dari Lailatul Qadar. Sehingga seberapa jatah Lailatul Qadar yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan jumlah ibadah atau kuantitas ibadah yang dia kerjakan di waktu itu. Nah, karena kita tidak tahu, andaikan ada orang yang sangat malas, di mana dia hanya hadir di waktu malam atau menghidupkan malamnya, cuman sebagian kecil saja, hanya hadir sholat isya tok, nggak lebih dari itu, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, apakah jika sedang sakit kemudian tidak bisa berjamaah sholat isya dan sholat subuh di masjid, apakah cukup dengan memperbanyak istighfar Ustadz untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jazakumullah khairan. Bagi mereka yang punya keterbatasan karena sakit, atau yang dalam keadaan haid atau nifas, sehingga tidak bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang bisa dilakukan? Perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi keterbatasan yang Anda alami bukan berarti Anda akan kehilangan semuanya. Seorang muslim masih bisa mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar dengan banyak istighfar. Bahkan ketika orang itu sakit dan dia bersabar, sabar saat sakit itu amalan, maka dia beramal berupa sabar di malam Qadar, ketika Lailatul Qadar atau ketika malam hari bulan Ramadan. Dan itu insya Allah akan bernilai tambahan pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apabila seorang muslim mengalami kelelahan, sakit,
gundah, bingung, sedih, stres, sampai duri yang nancep pada dirinya, dan dia sabar, maka itu akan dijadikan kafarah untuk dosa-dosanya. Sehingga orang sakit punya kesempatan untuk tetap bisa mendapatkan pahala ketika Lailatul Qadar. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, apakah berdiamnya wanita di kamar rumahnya dengan melakukan ibadah juga disebut iktikaf Ustadz? Ataukah tetap harus di dalam masjid? Jazakumullah khairan. Berdiamnya wanita di dalam rumahnya tidak bisa disebut iktikaf. Karena iktikaf itu syaratnya sebagaimana Allah tegaskan, wa antum akifuna fil masajid. Kalian iktikaf di masjid. Maka kalau berdiam di rumah tidak iktikaf. Walaupun wanita ini bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Kenapa? Karena memang wanita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Sehingga saat Anda berdiam di rumah, berzikir, baca Quran, sholat, dan seterusnya, terutama bagi para wanita, insya Allah itu yang terbaik. Anda tidak perlu merasa kehilangan, tapi saya nggak dapat pahala ini, nggak dapat pahala ini. Ketika itu disebut lebih baik, bisa jadi pahalanya lebih besar. Dan bertahan di dalam rumah itu termasuk di antara perintah Allah Ta'ala bagi para wanita. Waqarna fi buyutikun. Berdiamlah kalian di rumah kalian. Dan wanita yang bertahan di dalam rumah berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah ada dalil yang sahih tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar Ustadz? Jazakumullah khairan. Mengenai dalil sahih tentang tanda malam Qadar atau Lailatul Qadar, ini disebutkan dalam hadis di mana Nabi SAW pernah mengatakan tentang tanda Lailatul Qadar. Tapi ini setelah selesai tandanya itu di waktu paginya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan wa amaratuha anta tulu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda ala syu'a'a laha. Dan tandanya adalah matahari itu terbit pada pagi harinya dalam keadaan putih dan tidak memancarkan sinar yang menyilau. Jadi mataharinya terbit dalam keadaan tidak menyengat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Itulah tanda Lailatul Qadar. Nah, tanda itu baru ada setelahnya matahari terbit di waktu paginya. Padahal Lailatul Qadar kan sampai matla'il fajr, sampai terbit fajar. Makanya ini dirahasiakan oleh Allah agar seluruh hamba itu bisa bersungguh-sungguh di sepanjang malam. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawab Ibnu Mas'ud, man yakumil haula yusibha. Siapa yang qiyamul lail setiap hari selama setahun, pasti dia akan mendapatkannya. Ya, karena Lailatul Qadar adalah salah satu dari sekian malam, salah satu malam dari sekian malam yang ada di bulan Ramadan, atau salah satu malam dari 10 malam akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah wanita yang sedang haid boleh melakukan itikaf di masjid Ustadz dengan membaca dzikir atau tilawah Al-Quran? Jazakumullah khairan. Para ulama menegaskan bahwa wanita haid tidak boleh itikaf di masjid. Sebagaimana orang junub tidak boleh itikaf di masjid. Allah Ta'ala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Demikian pula orang junub tidak boleh masuk masjid illa abiri sabil, kecuali cuman lewat. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Kecuali lewat itu maksudnya gimana Pak? Dulu di Masjid Nabawi itu banyak orang tidur di dalam masjid.
Nah, kalau orang itu bermimpi, mimpi basah, lalu keluar air mani misalnya, maka dia tidak boleh bertahan di dalam masjid. Sehingga yang harus dilakukan apa? Dia harus segera keluar masjid. Nah, keluar masjid ini kan berarti berjalan di masjid ke arah pintu. Maka dikecualikan oleh Allah, illa abiri sabilin, kecuali yang hanya lewat. Untuk itu bagi para wanita haid, kalaupun Anda tidak punya kesempatan untuk iktikaf, tapi Anda masih bisa mengejar ketertinggalan dengan cara ibadah pribadi. Seperti baca Quran tanpa menyentuh mushaf, atau banyak berzikir, atau mungkin bersedekah, atau ibadah pribadi yang lainnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallah. Wabarakallahu fiik. Manakah yang lebih afdal Ustadz? Ketika 10 hari terakhir itu mengerjakan tarawih lengkap dengan witir setelah isya kemudian tidur sebentar, atau witirnya kebelakangan setelah tidur dalam rangka untuk qiyamul lail Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau Anda merasa yakin nanti akan bisa qiyamul lail, maka sebaiknya witirnya ditaruh di belakang. Tapi kita pingin untuk bisa ikut bersama imam sholat tarawih sampai selesai, agar bisa mendapatkan pahala seperti qiyamul lail semalam suntuk. Baik, ada solusi yang bisa Anda lakukan. Bagaimana solusinya? Anda bisa ikut berjamaah bersama imam. Nah, saat imam witir, ya kita ikut. Tapi niatnya tidak witir. Niatnya tidak witir. Begitu imam salam witir 3 rakaat, kita bangkit nambahi 1 rakaat. Sehingga total salat kita ketika itu 4 rakaat. Imamnya 3 rakaat, salam, kita tambahkan 1 lagi. Nah, dengan demikian berarti kita belum witir. Setelah itu nanti bisa witir di akhir malam sesuai yang mampu kita jangkau. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Saya pernah berjanji kepada seseorang perempuan karena dia menginap di masjid untuk membayarkan uang sewa Ustadz. Tetapi kemudian saya bimbang apakah dia jujur karena sebelumnya dia juga nginep di masjid lain Ustadz. Jika saya membatalkan janji itu, apakah saya berdosa ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Jumhur ulama menyampaikan bahwa ketika seseorang itu berjanji kepada orang lain tapi ada niat untuk niat untuk mengingkari, itulah ciri kemunafikan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafiki thalatha. Ada 3 tanda orang munafik. Salah satunya adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia suka mengingkari. Tapi ketika dia berjanji, ada keinginan untuk memenuhi. Namun tidak jadi, dia tidak berdosa. Kami ulangi ya. Saat orang itu berjanji, dia punya tekad kuat, keinginan untuk memenuhi. Ya, saya janji akan menyediakan uang sewa buat kamu. Dah? Tapi tiba-tiba kita berubah pikiran. Saat berjanji itu kita ada keinginan. Tapi kita berubah pikiran karena mungkin ada indikator A, indikator B, atau kita tiba-tiba nggak punya uang. Misalnya saat berjanji di tanggal 1, waktu itu masih punya uang. Nah, saat mau menunaikan janji itu, uangnya sudah nggak ada. Terus kita nggak jadi. Maka kita tidak berdosa. Karena dalam posisi ini, yang bersangkutan punya hak untuk tidak menunaikan amalan yang pernah dia janjikan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Berbeda dalam hal ini adalah pendapat Imam Malik. Kalau pendapat Imam Malik, maka wajib untuk ditepati, terutama janji yang berkaitan dengan kerugian seseorang. Kalau kamu tidak tepati, nanti dia rugi. Dia berharap ternyata kau tidak memenuhinya. Wallahu a'lam.
Kecuali kalau ada kasus tadi ya disalahgunakan, ada potensi ternyata ini adalah modus orang untuk nyari uang dan seterusnya, maka Anda berhak untuk tidak melanjutkannya karena dia mau melakukan tindak kriminal, penipuan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya. Jika muslimah mengikuti sholat isya dan taraweh di masjid sampai witir dengan itikaf, kemudian bangun tengah malam sholat lagi, itu ahsannya berapa rakaat ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Tidak ada batas dan jumhur mengatakan ya makin banyak jumlah rakaatnya makin bagus. Cuman begini, sebutan untuk ibadah di waktu malam itu adalah qiyamul lail. Isyarat qiyamul lail menunjukkan bahwasanya sholat dengan berdiri yang lama lebih afdol, walaupun nanti jumlah rakaatnya jadi lebih sedikit. Karena itu Anda bisa sholat dengan cara membaca mushaf atau pakai HP, sehingga sedekap tapi bawa HP. Tujuannya agar nanti Anda bisa baca lebih panjang. Maka dengan cara demikian kita berharap Anda bisa qiyamul lail di masjid tersebut dengan jumlah rakaat yang mungkin lebih pendek atau lebih sedikit tapi bacaannya panjang. Misalnya 1 rakaat 50 ayat, 2 rakaat Anda dapat 100 ayat. Dan orang yang melakukan qiyamul lail 100 ayat, maka lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Apakah kita saat ngomel-ngomel atau marah-marah kepada suami dan anak-anak itu dalam rangka mengajak ibadah dan taat kepada Allah termasuk maksiat Ustadz? Kadang kita dengan suara pelan itu mereka masih santai dan tidak segera melakukan ketaatan. Apakah hal demikian termasuk maksiat Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau ke suami mungkin akan berbeda ketika itu disampaikan ke anak. Untuk anak ini bagian dari pendidikan, dan ibu punya hak untuk ngomel ke anak misalnya, agar anak bisa lebih serius dalam menjalankan ibadah. Kalau suami mungkin berbeda. Oleh karena itu silahkan Anda ngomel, tapi ngomelnya di depan cermin kalau ke suami ya. Tapi kalau ke anak, Anda bisa langsung ke yang bersangkutan biar anak ini lebih serius untuk ibadah. Nanti ketika sang ibu ngomel ke anak, dilihat oleh suaminya, bisa jadi suaminya juga akan ikut-ikutan ketakutan ya, karena sama anaknya kayak gitu, wah nanti kalau sama aku kayak apa. Mudah-mudahan nanti akan memberikan pengaruh yang baik bagi suaminya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Barakallahu fiik Ustadz. Izin bertanya, apakah Ummul Mukminin atau Sahabiyah dulu ada yang iktikaf di masjid Ustadz? Jazakumullah khairan. Apakah Ummul Mukminin dan sahabiat iktikaf di masjid? Jawabannya na'am, mereka iktikaf di masjid. Dan Ummul Mukminin serta sahabiat kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, mereka iktikaf bersama Nabi SAW. Bahkan pasca wafatnya Nabi SAW, mereka tetap melanjutkan iktikaf. Karena itu diperbolehkan bagi wanita untuk iktikaf, tapi tidak boleh sampai safar ya, misalnya tinggal di Jogja, iktikafnya di mana? Di Solo. Ngapain iktikaf di Solo? Anda akan safar ketika itu. Iktikafnya di mana? Di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jakarta. Kamu bisa iktikaf di masjid kampungmu dan itu akan lebih aman bagimu. Maka tidak perlu iktikaf sampai harus safar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana kiat-kiatnya agar menjaga semangat ibadah di 10 malam terakhir itu
tetap berlanjut setelah Ramadan Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, ini yang berat ya. Kita berlatih ketika Ramadan, tapi kadang dampaknya hilang secepat kilat. Begitu malam 1 Syawal langsung sudah tidak nampak. Malam 2 Syawal hilang pengaruhnya. Maka menjaga istiqomah itu berat. Terutama menjaga istiqomah pasca Ramadan. Disinilah arti pentingnya komunitas. Setidaknya satu. Jangan sampai amal wajib hilang. Karena itu Nabi SAW mengatakan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada grafik naik. Dan setiap grafik naik pasti nanti akan turun. Lalu beliau menyebutkan, faman kanat fatratuhu ila sunnah. Siapa yang fatrahnya kembali ke sunnah, faqad najah, maka dia selamat. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik. Tapi siapa yang fatrahnya ila ghairi dzalik, kepada selain itu, maka dia akan celaka. Jadi grafik turun ke sunnah itu maksudnya adalah bagian yang wajib tidak hilang. Sehingga mungkin yang sunnah dia berkurang, tapi yang wajib tidak hilang, yang sunnah muakkad tetap dia kerjakan. Di saat itulah dia fatrahnya tidak sampai kebablasan. Ya, maka mungkin sebagai saran ya, pasca Ramadan nanti tetap bergabung dengan komunitas orang-orang soleh, kemudian terus belajar. Insya Allah akan ada dorongan untuk bisa lebih istiqomah daripada tahun berikutnya. Lalu berlatih untuk puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah yang sifatnya muakkad terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Jika seseorang telah melewati Ramadan berkali-kali dalam hidupnya, tetapi hatinya tidak berubah Ustadz. Jadi sebenarnya apa yang salah dari Ramadan yang ia jalani Ustadz? Apakah ilmunya, amalnya, atau kejujurannya kepada Allah ya Ustadz? Ada banyak faktor. Tapi secara umum kesimpulannya adalah dia tidak berkualitas. Terutama terlalu sering bermaksiat. Dan bisa jadi maksiat itu bentuknya adalah maksiat batin. Tidak ada orang lain yang tahu, tapi Allah tahu. Sehingga orang ini misalnya dipenuhi dengan riya, dipenuhi dengan sum'ah, pingin pamer amal, walaupun dia tidak menyatakan. Tapi Allah tahu. Dan keberadaan penyakit hati seperti ini bisa menyebabkan amaliyahnya jadi tidak diterima oleh Allah. Atau kemudian amaliyahnya tidak bisa maksimal, mengganggu puasanya. Nah, saat sudah mengganggu seperti itu, maka pahalanya bisa jadi sedikit. Oleh karena itulah tawadhu itu kata kunci yang luar biasa dalam ibadah. Dan orang yang tawadhu ketika beribadah, dia tidak akan ujub dengan ibadah yang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan ini keluarga kami bertengkar karena masalah waris. Masya Allah. Saya meminta keluarga mengembalikan kendaraan yang dipinjamkan oleh almarhum kakak saya untuk melunasi hutangnya ketika hidup. Kemudian hal itu menjadi pertentangan di antara keluarga. Saya mencoba memperbaiki keadaan dengan memberikan parsel tetapi tidak diterima Ustaz. Bagaimana saya harus menghadapi keadaan ini karena saya sangat sedih di bulan Ramadan ini keluarga kami jadi renggang dan saya sangat dijauhi keluarga. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, pertama begini, dalam urusan warisan itu kita disyariatkan untuk mengalah. Dan mengalah itu tidak sama dengan kalah. Karena prinsipnya yang penting saya tidak mengambil apa yang bukan hak saya. Itu prinsip. Sebab banyak orang yang terkadang dia berantem itu gara-gara ada yang mengambil hak yang bukan haknya. Nah, kemudian yang kedua, mohon dipahami bahwa harta warisan itu bukan harta yang bermartabat, yang dimana Nabi SAW menganjurkan agar kita mengambilnya.
secara maksimal, tidak. Harta yang bermartabat ketika beliau ditanya ayul kasbi atyab, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan sumber pendapatan yang paling thayyib adalah amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Orang yang bekerja dengan tangannya, artinya dia mandiri kerja sendiri, wa kullu bai'in mabrur, atau keuntungan dari jual beli yang mabrur. Itulah harta yang bermartabat yang disebut Nabi SAW sebagai sumber pendapatan yang terbaik. Ayul kasbi atyab. Nah, Anda bisa berupaya untuk melakukan seperti ini. Ya sudahlah, saya tidak berharap warisan, dikasih ya alhamdulillah saya terima, nggak dikasih juga nggak apa-apa misalnya. Selanjutnya, kalau sudah terlanjur berantem seperti ini, gimana Pak solusinya? Andai kan ada orang yang dia bisa didengar suaranya oleh orang yang memusuhi Anda, misalnya kakak saya sama Pak D itu nurut, bibi saya atau saudara saya sama bibi itu nurut. Nah, mungkin pendekatannya lewat mereka. Semoga nanti yang bicara mereka. Kita tidak menginginkan permusuhan, tapi kemarin maksudnya seperti ini. Kalau kemudian mereka bisa terima, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa terima, ya sudah, Anda sudah menggugurkan kewajiban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Sepertinya sudah habis pertanyaan karena Baik. yang lain senada Ustadz. Jazakumullah khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan forum kita ini sebagai forum yang barokah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.